Di neraka itu dibagi dua, neraka yang jahanam dan bukan jahanam. Ya bukan jahanam ya neraka juga, seneraka-nerakanya gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu harinya nunggu di sini. Kalau nggak cukup ke sini, nggak cukup di sini, ya mampirnya ke sini. Tapi ada satu tempat di sini yang nggak bisa keluar lagi. Namanya neraka jahanam. Di neraka itu dibagi dua, neraka yang jahanam dan bukan jahanam. Ya bukan jahanam ya neraka juga, seneraka-nerakanya gitu kan. Ini paling ringan nih, yang paling ringan ini. Neraka paling ringan, tapi jangan diringan-ringankan ya, neraka juga gitu. Itu di Quran surah keempat ayat 56. Quran surah 4 ayat 56. Nanti Anda akan tahu di ujung apa yang saya maksudkan. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang susah mengikuti petunjuk kami, sulit. Kafar itu teman-teman, ada 3 jenis. Ada kafir, ada kafar, ada kufar. Itu beda. Kalau kafar, itu perbuatan menyimpang. Dikeluar dari petunjuk Allah, ya Allah. Dikerjakan bisa oleh non-muslim, disuruh sholat, nggak sholat karena nggak ada iman kan. Bisa juga oleh orang yang mengaku muslim. Orang Islam tapi nggak mau sholat. Orang Islam nggak mau zakat, itu disebutnya kafar. Dia tidak keluar dari Islam, tapi mengerjakan perbuatan yang dikerjakan sama dengan orang yang tidak beriman. Dia mengatakan beriman, tapi nggak mau sholat. Orang nggak beriman kan nggak sholat, nggak beriman nggak zakat. Dia pun ikut-ikutan begitu, maka disamakan kalimatnya dengan kafar, bukan kafir. Jadi dia tidak keluar dari Islam, tapi mengerjakan perbuatan maksiat yang selevel dengan pelanggaran yang belum beriman. Karena itu ketika Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu zakat, kamu infak, kamu bersyukur. Tapi kalau kamu kufur, bukan keluar dari Islam, cuman dia nggak mau zakat. Jelas? Nah, orang-orang ini kalau di dunia mengaku muslim tapi anti sholat, anti zakat, anti puasa, dia mengatakan dirinya muslim, tapi sulit beribadah, maka akan ditimbang. Kalau timbangannya banyak buruknya dan baiknya itu hanya sedikit, maka dia akan dicuci dulu di neraka untuk membebaskan yang kotor-kotornya. Nah, mana masuknya? Masuknya di nomor 4 tadi, Quran surah keempat, ayat ke-56 tadi. Istilahnya kafar. Innal ladzina kafaru, sungguh orang-orang yang ingkar, sulit mendengar apa yang aku sampaikan, aku arahkan, saufa nuslihim nara. Nanti yang paling ringan, itu akan ditarik oleh malaikat penjaga neraka langsung ubun-ubunnya. Dan maaf ya, malaikat penjaga neraka itu udah nggak punya selera humor. Nggak ada candanya. Quran surah 66 ayat ke-6. Ya, saya mohon maaf saya lepas kacamata supaya saya nggak jelas. Ini saya nggak jelas lihatnya, nggak jelas. Jadi saya bisa enak aja ngelihat kemana-mana. Ya, itu nggak ada humor. Ghilazun shidad, bengis, keras, nggak ada ngajak bercanda. Ke neraka yuk, nggak, tarik aja dia. Ya. Yang ditarik apa ya? Ini ubun-ubunnya. Bagaimana cara nariknya? Nusli itu kalau dalam bahasa Arab standar tuh dicelupkan. Pernah bikin teh celup? Gini kan? Masukkan, angkat, ya. Nanti ada malaikat yang tugasnya angkat celup, angkat celup, angkat celup, angkat. Itu sekali celup, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Sekali dicelupkan, itu hancur semua tubuhnya plus kulit-kulitnya. Diangkat sembuh lagi supaya merasakan azab yang baru. Setiap dimasukkan sehari sama dengan 1000 tahun rasanya. Jadi kalau ada yang masuk 1 detik saja, itu sama dengan 48 hari rasanya. Alhamdulillah. 1 detik sama dengan 48 hari. Itu neraka biasa. Sekarang neraka jahanam. Jahanam itu, maaf ya, saya kembali ke yang biasa dulu. Tapi kalau dia ada di sini dan ada iman dalam jiwanya, itu dihapuskan dulu, semua kotorannya dicuci. Di hadis Al-Bukhari disebutkan baru kalau sudah selesai dipindahkan ke surga. Tapi jangan coba-coba karena dahsyatnya luar biasa. Tapi kalau neraka jahanam, dia nggak bisa keluar. Dan tempatnya di paling dasar neraka. Yang tadi saya sebutkan Quran surah 4 ayat 56 itu paling atas neraka. Yang ini paling dasar. Tadi saya barusan baca hadis di perjalanan. Ada Nabi sedang ngobrol dengan sahabat, tiba-tiba datang bunyi, bus, jatuh. Kalau kita meteor lah sekarang jatuh. Kata Nabi, tahu nggak kalian bunyi apa itu? Sahabat jawab, Allah wa Rasulullah a'lam. Kata Nabi, ini Nabi ngasih ungkapan. Ya, ngasih ungkapan, itu semisal batu yang dijatuhkan ke neraka jahanam. Ke dasarnya untuk melempari ahli neraka jahanam. Perhatikan,
Batu itu dijatuhkan 70 tahun lalu, baru nyampe sekarang. Artinya, jarak dari atas neraka sampai ke neraka jahanam itu 70 tahun. Saking dangkalnya di atas di bawah ini. Keraknya paling bawah itu. Itu ketika dilemparkan itu, saking jauhnya, udah nggak bisa keluar. Bagaimana siksa yang paling dasar di neraka jahanam? Teman-teman sekalian, wah sudah, kalau ini, dia belum masuk ke neraka saja, digambarkan dalam hadis sahih, masuk alam kubur, sudah ditampakkan nerakanya dari pagi sampai petang.